Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Perdanawartin, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kepemimpinan dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Digital Leadership. Seperti yang kita ketahui, leadership adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dengan langkah mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah direncanakan. Digital leadership sendiri adalah kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi, khususnya aset digital untuk mencapai tujuan perusahaan. Meski demikian, digital leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi seperti email dan software untuk menjalankan operasional perusahaan. Lebih penting dari itu, digital leadership mampu memanfaatkan data untuk menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Mengapa penting sekali digital leadership di era digital ini? Digital leadership memiliki peran kunci dan mengambil posisi terdepan dalam hal kepemimpinan di era digital. Kemampuan digital leadership memungkinkan seseorang pemimpin untuk memanfaatkan teknologi dan data untuk memimpin sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil studi Oxford Economics dan SAP, organisasi yang mengadopsi digital leadership cenderung mampu mendapatkan hasil bisnis yang jauh lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kinerja finansial, kepuasan karyawan, hingga pengambilan keputusan. Manfaat digital leadership. Digital leadership memiliki banyak sekali manfaat yang dapat mempermudah pekerjaan di era digital seperti saat ini. Di antaranya, pertama, perusahaan dengan digital leadership menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik. Menurut data, sebanyak 76% dari 4.000 eksekutif yang mengadopsi digital leadership mampu mencetak pertumbuhan profit yang lebih besar. Mereka juga memiliki penerimaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan eksekutif yang masih menggunakan leadership tradisional. Kedua, karyawan merasa dilibatkan dan lebih puas dengan pekerjaannya. Perusahaan yang menerapkan digital leadership cenderung lebih disukai karyawan. Sebanyak lebih dari 87% karyawan merasa lebih bahagia dengan pekerjaan mereka. Karyawan juga merasa lebih dilibatkan dalam perusahaan. Ketiga, loyalitas lebih tinggi. Persentase karyawan untuk bertahan di perusahaan yang menggunakan digital leadership bahkan mencapai 20% lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan. Bahkan meski memiliki kesempatan untuk berhenti, tidak sedikit karyawan yang memilih untuk bertahan. Keempat, kepemimpinan lebih kuat. Kepemimpinan digital membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang objektif. Keputusan para digital leader cenderung lebih tepat. Inilah yang membuat kepemimpinannya lebih kuat dan lebih disukai karyawan. Kelima, lebih inklusif dan beragam. Perusahaan yang menerapkan digital leadership cenderung lebih inklusif dan mengakui dampak positifnya terhadap budaya kerja. Di samping itu, proporsi karyawannya juga lebih fleksibel jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi digital leadership. Proporsi karyawan perempuannya bahkan lebih banyak. Dan keenam, mampu mengambil keputusan dengan lebih baik. Seorang digital leader memiliki visi yang jelas dan paham bagaimana teknologi dan data dapat membantu mencapai visi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga tahu bagaimana cara menggunakannya untuk meraih tujuan perusahaan. Adapun untuk menjadi seorang leadership di era digital ini,
Seseorang harus mampu memiliki beberapa skill yang ada pada era digital ini. Di antaranya 1. Komunikasi, 2. Visi, 3. Melek digital, 4. Adaptasi, 5. Strategi, 6. Inovasi, dan 7. Pengambilan risiko. 1. Adanya komunikasi. Untuk menghemat waktu dan memudahkan pekerjaan, karyawan akan lebih sering berkomunikasi secara virtual. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kesalahpahaman akan lebih sering terjadi, bukan? Itulah kenapa seorang digital leader harus memiliki skill komunikasi yang baik dan sejalan dengan transformasi digital perusahaan. 2. Gaya. Visi menentukan arah kemana perusahaan akan dibawa. Jika seorang pemimpin tidak memiliki visi, tidak mungkin ia mampu menentukan arah perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan hanya akan terombang-ambing tanpa arah. 3. Melek digital. Selama bisa menggunakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, hal tersebut sebenarnya sudah cukup. Pemimpin yang melek digital juga lebih mudah dalam menentukan teknologi yang dibutuhkan. Ia juga mudah beradaptasi dengan teknologi baru yang digunakan perusahaan. 4. Adaptasi. Perubahan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh pemimpinnya. Jika pemimpinnya tidak mau berubah, sulit bagi perusahaan untuk berubah. Ingat, saat ini perubahan terjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Karena itu, kemampuan adaptasi menjadi salah satu skill yang wajib untuk menguasai digital leadership. 5. Strategi. Selain visi, seorang pemimpin juga harus memiliki strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Bagaimana tujuan perusahaan dapat diraih? Hal tersebut tentu membutuhkan strategi yang tepat. 6. Inovasi. Seorang digital leader harus kreatif. Ia harus terbuka dengan perubahan dan memiliki dorongan kuat untuk berinovasi. Digital leader memahami bahwa inovasi adalah harga mati. Jika perusahaan berhenti berinovasi, maka pada saat itulah posisinya akan terganti. 7. Pengambilan risiko. Pilihan tidak selalu antara baik dan buruk. Saat memimpin sebuah perusahaan, terkadang seorang pemimpin akan dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak. Keduanya sama-sama memiliki risiko. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa skill yang setelah saya paparkan tersebut untuk menjadi landasan agar terwujudnya pengambilan keputusan yang dapat disepakati secara bersama. Baik, jadi kesimpulannya adalah kualitas seorang pemimpin tidak terbentuk dalam waktu semalam. Ada proses yang harus dilalui untuk menguasai seni dalam memimpin banyak orang. Bahkan untuk seorang pemimpin sekalipun, mereka harus terus belajar hal-hal baru untuk bisa menjadi pemimpin yang relevan dengan zaman. Itulah kenapa seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan terus mengembangkan dirinya. Ingin jadi pemimpin di era digital ini? Kini siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang leader, khususnya di era digital saat ini. Akhir kata, saya mengutip dari Jim Rohn. Ia berkata bahwa tujuan kepemimpinan yang baik adalah membantu mereka yang berkinerja buruk untuk bekerja dengan baik dan membantu mereka yang berkinerja baik menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.